Ini kegiatan dari Bu Sari dan Pak Haryanto ini ya, pada saat di Korea Selatan selama kurang lebihnya 1 bulan kemarin ya. Dan di situ juga terlihat tadi ada smart farm yang diceritakan oleh Pak Haryanto. Bagaimana tuh Bu Sari tadi juga bilang kalau smart farm ini sudah bisa mengendali jarak jauh ya Bu ya untuk dari pertaniannya itu sendiri bagaimana Bu? Ya. Jadi kemarin kita memang ke smart farm itu. Jadi di sana untuk menyiram itu ya, mengkontrol air, kebutuhan air bagi tanaman, itu sudah tidak dengan kayak di sini ya, selang gitu, enggak. Tapi mereka sudah ada kontrolnya dengan HP, HP Android. Jadi yang penting ada WiFi dia atau sinyal internet gitu. Misalnya kita lagi nyetir mobil di jalan, kok tahu mendung, berarti itu greenhouse harus saya tutup gitu, biar nggak hujan. Dia tinggal pencet aja. Nggak harus kembali ke lokasi begitu ya. Jadi itu. Kemudian misalnya terlalu terik juga bisa ya. Kita, oh ini terlalu terik tidak bagus buat tanaman saya. Itu kita atur suhunya. Dari jarak jauh itu bisa. Jadi hal-hal itu yang mungkin nanti bisa diaplikasikan di sini Mbak Indi. Oke, nah ini saya langsung ingin tanya ke Pak Haryanto nih selaku keahliannya bagian alat mesin pertanian begitu ya. Ini kan karena Korea Selatan ini merupakan negara maju begitu. Nah di negara kita sendiri kira-kira mungkin nggak sih Pak teknologi-teknologi yang super keren itu bisa diterapkan begitu? Terima kasih. Jadi latar belakangnya tadi sudah saya ceritakan kenapa di Korea maju, itu karena adanya kerjasama yang harmonis antara dunia pertanian dengan dunia teknologi. Termasuk di Indonesia ini ke depan itu harapan kita juga akan meniru ya pola-pola yang semacam itu yang saat ini sedang digalakkan oleh Presiden kita ya dengan program kerjasama ya antara sekolah dengan industri gitu. Dan saya yakin ya, kalau kita menengok perkembangan teknologi di Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan yang ada di Korea. Hanya konteksnya kan konteks terkait dengan ya itu tadi kebijakan yang lain yang saat ini perlu segera dirumuskan. Jadi yang menyambung dengan Pak Haryanto tadi, di Banyumas ini anak SMK 1 Purwokerto mampu membuat teknologi hemat energi. Betul. Jadi listrik itu. di sekolahnya itu tidak dipakai ketika tidak dilewati orang. Oh, tidak otomatis begitu ya Pak ya? Orang. Wah, oke. Itu karya anak SMK 1 Purwokerto. Maka kemarin beberapa sekolah diundang di Kudus oleh Menteri Perindustrian untuk membangun kerjasama kemitraan antara sekolah dengan dunia industri yang sesuai untuk menerima informasi perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh sekolah-sekolah seperti ini. Oke, supaya menyebar begitu ya Pak ya? Dunia industri menangkap kesempatan ini, bisa mungkin mengcopy pastenya atau membuat teknologi pengembangannya dan memberikan kesempatan hak cipta kepada anak-anak itu. Ini pemerintah juga sudah mulai berpikir ke arah itu. Jadi tahun ini Bapak Menteri sudah mulai membangun komunikasi dengan Kementerian Perindustrian. SMK SKMK ini dikenalkan, digabungkan kemitraannya dengan dunia industri yang setara. Yang kita perlu apresiasi adalah karya anak SMK 1 ini. Jadi listrik di sekolah itu bisa dihemat dengan cara ketika tidak dipakai, tidak ada aktivitas manusia di ruangan itu, listrik itu mati sendiri. Ini yang saya kira sebuah kesempatan saya sampaikan kemarin tadi, bahwa sebenarnya anak-anak kita nggak kalah jauh sebenarnya, hanya belum nyambungnya tadi. Maka pemerintah punya kebijakan untuk itu menyambungkan tadi. Iya, dari ini ya para guru-guru terpilih yang mengikuti pelatihan-pelatihan juga begitu ya, langsung mendorong anak-anaknya membuat karya yang baru. Menyupport ya para siswa dan siswinya. Dan ini pemirsa Banyumas TV juga sudah ada yang bergabung ya Pak di nomor WhatsApp 0823 2636 3366 nih pemirsa. Saya sapa dulu yang pertama, ini ada Pak Edi di Leduk. Ini ingin bertanya, saya guru di SMK swasta di Banyumas, apa ada peluang bisa ikut studi banding ke luar negeri dengan biaya pemerintah? Ini selamat malam Pak Edi ya. Langsung mungkin dijawab Pak Juniarso, bagaimana nih? Ada kesempatan atau tidak? Satu contoh, ada guru SLB swasta di Cilacap. SLB ini baru, tetapi tadi sampaikan oleh Bu
Sari, kemampuan bahasa Inggrisnya harus bagus, kemampuan penguasaan kompetensi produktifnya juga harus memadai, karena dia tidak hanya sekedar jalan-jalan ke sana, tapi menyerap ilmu, menyerap pengetahuan, menyerap teknologi, dan mampu mengaplikasikannya. Saya kira itu yang akan bisa terseleksi. Ada guru SLB swasta di Cilacap, di daerah Kawunganten, yang ikut pelatihan. Dia kebetulan dikirim ke Cina. Masih muda. Dan dia kemudian mengembangkan pembelajaran SLB-nya ke khususan ini untuk nantinya dibawa di Indonesia. Jadi saya kira nggak ada masalah gitu. Dan mereka sangat mungkin. Tapi satu tadi kemampuan bahasa asing, kemudian yang kedua kemampuan kompetensi produktifnya harus dikuasai. Ya, ini juga berkaitan nih dengan pertanyaan dari Ibu Rini di Purwokerto ya. Ini selamat malam Ibu Rini. Ibu Rini ingin bertanya bagaimana bahasa yang digunakan sebagai pengantar pembelajaran di sana. Bahasa sesuai dengan negaranya atau bahasa Inggris? Ini mungkin Bu Sari dan Pak Haryanto bisa menjawab. Bagaimana nih, apalagi Korea pada saat pentransferan ilmu begitu ya dari petani-petani di sana di Korea Selatan menggunakan bahasa Korea atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris maksudnya. Bagaimana Bu Sari? Jadi waktu kita pre-departure di Kemendikbud ya, di itu kita memang pakai bahasa Inggris. Cuma ketika di sana kita itu sudah harus pakai bahasa Korea. Cuma kalau di kampusnya itu dosen-dosennya pakai bahasa Inggris dan kita bisa ngerti gitu ya. Tapi ketika bertemu petani itu benar-benar Korea. Jadi kita dilatih juga Mbak Indi oleh bahasa Korea itu? Dari LPP bahasa ya waktu itu ya. Berarti jadi dari pemerintahan ya. Jadi disiapkan tidak hanya sekedar no. Termasuk budayanya kita juga diajar. Bahasa juga dikenal. Misal kita nggak boleh pakai sandal jepit tanpa kaos kaki gitu, nggak boleh di sana. Oh begitu. Contoh ya itu contoh. Termasuk di sana itu walaupun negara mohon maaf ateis ya, jadi 60% penduduknya itu tidak beragama, tapi sangat menjunjung nilai-nilai moral. Kita jadi diajari supaya di sana itu tidak melawan, bukan melawan ya, melawan arus lah. Jadi kita berbeda harus dengan kebiasaan yang ada di sana. Harus menyesuaikan dengan di sana. Makanya saya sedikit-sedikit bisa bahasa Korea Mbak Indi. Annyeonghaseyo begitu ya. Kamsahamnida gitu ya Bu ya. Bisa sedikit-sedikit. Pak Haryanto juga bisa ya berarti ya. Jadi tidak perlu khawatir, ini Ibu Rini kalau memang tertarik berarti mempersiapkan saja kira-kira memantaskan diri begitu ya untuk bisa terpilih. Cuma nanti seleksinya pakai bahasa Inggris. Seleksinya tetap bahasa Inggris ya. Jadi bisa dilatih dulu nanti untuk bahasa negara yang akan dituju tentunya akan dibantu oleh pemerintah ya untuk dibantu difasilitasi sehingga nanti sampai di negara tujuan tentunya bukan mengenal dari nol negara tersebut ya, namun benar-benar bisa memaksimalkan tujuan inti begitu dari kedatangan ke negara tersebut. Jadi benar-benar tidak mau sia-sia. Nggak mau sia-sia ya, memaksimalkan ya Pak ya. Ini keuntungan juga ya untuk para guru tentunya. Terbuka luas. Dan ini satu lagi ada pertanyaan dari Pak Adi, namun ini nampaknya juga tadi sudah terjawab oleh Pak Haryanto. Sistem pertanian di Korea apa bisa diaplikasikan di pertanian Indonesia karena dari segi cuaca di Indonesia sudah dijawab. Mungkin nanti kalau mau ditambah di segmen berikutnya ya. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi, tetap bersama kami dalam program Sorot.